Yeay. Shalom semuanya. Ini Sabtu pertama kita hadir di tempat ini di tahun 2025. Berikan kemuliaan dong buat Tuhan. Terlihat muka-muka semangat dan sangat semangat banget. Jadi hari ini aku juga semangat untuk kita nyembah bareng-bareng ya. Teman-teman, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita saat teduh sejenak. Kita mau renungin kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kita, khususnya di tahun 2025 ini, di tahun yang baru, berkat yang baru, rahmat yang baru, anugerah yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari sama-sama kita renungkan hal itu. Syukur karena Tuhan setia di dalam kehidupan kita. Kita mau datang menyembah Tuhan, kita mau datang meninggikan Tuhan. Lebih dalam kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Ya, haleluya. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Mengatakan sungguh besar setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami, Yesus. Kami mengatakan Kau termulia, sungguh besar setiamu. Sama-sama katakan, sungguh besar setiamu.
Kami sadari Tuhan, tidak ada satu hari pun kami berjalan tanpa Engkau Bapa. Engkau yang setia menemani perjalanan kehidupan kami Tuhan. Dalam segala situasi dan kondisi apapun itu Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Hari ini Bapa, kami datang menyembah-Mu ya Yesus. Lebih dalam kami menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami mau tinggikan Engkau ya Bapa, karena hanya Engkau satu-satunya yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus, terima kasih banyak ya Roh Kudus. Terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu yang siap memuji, memuliakan nama Tuhan, bersorak-sorai meninggikan namanya. Sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita mau sama-sama katakan bersorak-sorai buat Tuhan. Kita mau tinggikan Dia lebih daripada apapun. Haleluya. Sama-sama katakan bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang bagi kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Sebab hanya satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Kami sorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Hanya Engkau Tuhan menebus kami, satu-satunya yang kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Irwin pada kita. Haleluya. Kami puji nama-Mu Tuhan. Dengan musik kami muliakan Engkau Yesus. Sama-sama kebahagiaan. Kita lebih lagi tinggikan Tuhan, karena Dia yang memberi kemenangan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya.
nama Tuhan, kita mau lebih lagi tinggikan nama Tuhan. Kita sama-sama katakan, tinggi namamu dipuji. Iman berikanku kekuatan.
Tuhan. Kita juga udah bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Kita meninggikan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena satu hal yang saya percaya begini teman-teman. Pujian yang kita naikkan kepada Tuhan di dalam sebuah ibadah itu disempurnakan dengan kebenaran firman Tuhan supaya hidup kita berubah. Tanpa perubahan, apa yang kita lakukan sekarang itu sebenarnya sia-sia. Oleh karena itu kita minta kepada Tuhan, Bapa, Engkau yang setia di dalam kehidupan kami, Tuhan, ubah hati kami, ubah hidup kami seperti Engkau Tuhan. Kami rindu menjadi seperti-Mu Yesus.
hambanya. Oleh setiap tangan-tangan yang terangkat sore hari di hadapan Tuhan, karena kuasa hadirat Roh Kudus mengalir, ini kerinduan hati kami Tuhan. Katakan ku mau jadi sepertimu. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Ini kerinduan hati kami sore hari ini Tuhan. Ubah hati kami, ubah hidup kami, agar mata kami memancarkan kasih-Mu. Hidup kami menyatakan Kristus di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah studi kami Tuhan. Ubah hidup kami semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Sebentar, hamba-Mu dan kami semua mendengar isi hati-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Thank you buat tim Praise Worship. Shalom. Senang sekali bisa kembali di tempat ini. Saya percaya kita semua menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Kalau 2024 Tuhan menyertai kita. Tahun ini juga Tuhan akan menyertai kita. Amin. Wow. Beberapa saya kenal nih dari anak-anak SMTK. Shalom. Dan hari ini saya dikasih satu tema yang saya pikir penting untuk kita menjadi seorang anak muda, tentang keintiman. Nah teman-teman, sadarkah kita kekristenan itu mengajarkan tentang hubungan. Yang membedakan Kristen dengan agama lain adalah kekristenan itu identik dengan sebuah hubungan yang dekat, intim. Bahkan mantan presiden kita Gus Dur pernah berkata, Kristen itu lebih dekat hubungannya dengan Tuhannya. Karena kita satu-satunya memanggil Tuhan kita dengan kata Bapa. Agama lain katanya, ini Gus Dur yang ngomong ya. Agama lain berkata, dia panggilnya Om. Om Swastu, nama budaya. Ada yang perlu dengan teriak katanya, pakai toa. Yang ngomong Gus Dur bukan saya. Dan puji Tuhan, ini streaming? Oh mohon maaf. Nah, anak-anak muda, makanya Allah sampai mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya memperbaiki hubungan yang telah rusak akibat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Allah berinisiatif untuk memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap kita memiliki hubungan yang intim kembali dengan Allah. Makanya di zaman perjanjian lama ada bait Allah di mana hanya orang yang masuk ke ruang Maha Kudus adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Makanya waktu imam besar masuk ke ruang Maha Kudus, kakinya diikat dengan tali. Untuk apa? Apabila imam ini tidak hidup dalam kekudusan, dia akan mati. Baru ditarik keluar. Puji Tuhan, dia keluar dengan baik-baik, dia menikmati kehidupan selanjutnya.
Maka dari itu kita harus sadar bahwa keintiman dengan Tuhan adalah hak istimewa. Teman-teman, saya nggak tahu di antara kita yang tidak punya, mungkin punya hubungan yang kurang baik dengan bapaknya. Bagi yang teman-teman yang sudah sampai hari ini memiliki hubungan yang baik dengan bapaknya, adalah sesuatu keistimewaan saat kita bisa ngobrol dengan bapak kita. Saya itu salah satu anak yang cukup dekat dengan bapaknya. Saya bisa main catur bareng, saya bisa bercanda dengan bapak saya sampai umur saya sekarang. Setelah saya punya anak pun saya punya hubungan dengan bapak saya sungguh baik. Saya suka bercandain karena bapak saya perutnya buncit. Saya sering tusukkan ke perutnya, terus saya bilang. Ke perutnya karena perutnya buncit. Saya pikir itu balon, saya tusuk ke perutnya dan tuss. Dan biasanya, bapak saya pendeta by the way, bagi yang teman-teman yang nggak tahu. Dan saya bercanda itu di depan gereja mungkin, jadi beberapa pengurus atau petinggi-petinggi di gereja tempat bapak saya sebagai gembala, itu kadang tertawa dan bilang, putra kurang hormat dia sama bapaknya. Bapak saya ngomong apa? Itu bedanya anak dengan yang bukan anak. Teman-teman, kekristenan itu berbicara tentang hubungan. Kalau kita menyatakan kita adalah pribadi yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada rekonsiliasi, hubungan antara kita yang dulunya hidup dalam dosa, ditarik keluar dari kegelapan kepada terangnya Kristus, untuk kita mengalami transformasi kehidupan, transformasi hati seperti yang kita nyanyikan tadi. Untuk kita mengalami itu, butuh Yesus yang kudus hidupnya untuk menebus kita di kayu salib agar kita mengalami hubungan yang baik kembali dengan Bapa. Karena saat hubungan kita baik dengan Bapa, kita akan mengalami ada begitu banyak hal yang baik. Teman-teman, kita harus mengalami keintiman dengan Allah. Kenapa? Karena saat kita intim dengan Allah, ada 3 hal yang kita akan dapatkan. Yang pertama, Tuhan akan memberitahukan perjanjiannya. Boleh next slide? Nah, dalam Mazmur 25 ayat 14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, teman-teman yang hadir hari ini, kalau kita tahu, kita sadar bahwa dalam kehidupan kita ini, kita itu butuh sesuatu hal yang menguatkan hati kita, yang menguatkan iman kita. Nah, Mazmur 25 mengingatkan kita, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan menarik, orang-orang yang takut akan Dia memiliki keintiman, bergaul karib dengan Allah, perjanjiannya akan diberitahukannya kepada mereka. Kenapa kita perlu tahu ke perjanjian Allah? Saat kita ngerti perjanjian Allah, kita pegang dalam kehidupan kita, itu membangkitkan iman kita. Anak-anak muda yang hadir hari ini, dicatat di tahun 2024, generasi milenial, Gen Z mendapatkan mendapatkan persentase terbesar dipecah di tahun 2024. Ada begitu banyak generasi muda hari-hari ini tidak mendapatkan pekerjaan dengan begitu banyak tantangan yang mereka hadapi. Tidak bisa, tidak tahan dengan tekanan, susah fix atau susah membangun sebuah tim. Nah, teman-teman, ke depan ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi, ada begitu banyak hal-hal yang bahkan saya ini kami di tempat kami pelayanan itu ada tim praise and worship yang mengeluarkan album. Nah, tahun ini kita rencanakan mengeluarkan album. Menarik teman-teman, salah satu tim kita mengatakan bahwa sekarang itu dengan AI kita bisa membuat lirik lagu dengan cepat. Bayangkan. Dan menarik adalah teknologi hari-hari ini itu sangat banyak menggerus pekerjaan manusia. Bahkan anak-anak IT, ada begitu banyak hari ini tools yang membuat kita lebih mudah bekerja. Bahkan orang yang tidak kuliah di sana pun hari ini minimal mulai bisa bekerja dengan baik menggunakan itu. Dulu di gereja kami itu yang bisa membuat flyer, video, itu hanya orang-orang yang punya kemampuan di bidang media. Sekarang itu yang ngerjain itu adalah anak-anak awam. Flyer-flyer kita, video, ada begitu banyak hal yang hari ini membuat anak-anak muda itu mengalami tantangan, distorsi yang begitu berat ke depan dalam kehidupan masa depan.
Dan perlu sekali kita sadari anak-anak muda, kita harus punya kedekatan dengan Allah. Yang kedua, saat kita intim dengan Allah, kita menerima yang diminta. Dalam Yohanes 15 ayat 7 berkata, "Jikalau kamu tinggal dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Teman-teman, saya itu 4 bersaudara, 2 kami ada di Jakarta dan 2 ada di Medan. Saya tahu bapak dan ibu saya adalah sebagai orang tua yang sangat menyayangi anak-anaknya. Tapi menarik teman-teman, berhubungan dengan poin ini. Saat kita memiliki kedekatan secara fisik dengan orang tua di Medan waktu bulan 12 kemarin, saya nggak pulang. Waktu di bulan 12 kemarin di kota Medan, itu durian, bagi teman-teman yang suka durian, di Medan itu sangat banyak sekali. Dan waktu ada momen di mana saya video call, mereka lagi makan durian, bukan makan durian, pesta durian. Karena begitu banyak durian, dan di sana murah. Menarik teman-teman, bapak saya, ibu saya sangat sayang kepada kami, tetapi karena keterbatasan jarak, membuat dia tidak bisa memberikan sesuatu yang baik yang dia tahu saya suka, tapi karena hubungan yang jauh, jarak yang jauh, itu mengalami kesulitan. Orang yang dekat, itu akan memudahkan untuk memberikan sesuatu dengan cepat. Nah, demikian juga dalam kehidupan kerohanian kita, saat kita tidak memiliki keintiman dengan Tuhan, kita sulit mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, yang ketiga, keintiman itu merupakan kehendak Tuhan. Allah rindu untuk kita selalu dekat kepadanya. Teman-teman, saat kita sadar ya, saya menjadi seorang bapak itu baru 6-7 tahun. 6 tahun, anak saya baru umur 6 tahun. Dan saya baru menyadari bahwa saat saya ada pelayanan keluar kota, yang saya kangenin yang kedua setelah istri saya, itu anak-anak. Dan saat saya udah pulang, apalagi pelayanan ke daerah itu KKR, pulang udah pasti jam 10 malam karena diajak ngobrol, makan dan sebagainya. Akhirnya pulang udah malam ke hotel, waktu di hotel saya video call sama anak saya, dia udah ngantuk-ngantuk nunggu papinya, akhir video call, kelelahan saya itu rasanya itu sirna. Kenapa? Karena saya begitu kangen dengan anak saya. Padahal mungkin 2-3 hari belum ketemu. Saya membayangkan bagaimana Bapa di sorga begitu sangat rindu untuk dekat dengan kita. Dan dosa sering sekali mengintimidasi kita untuk kita tidak kembali kepada Bapa. Ingat ilustrasi tentang anak bungsu? Dia meninggalkan bapaknya. Bahkan bapaknya melihat dari kejauhan anak bungsunya sedang berjalan kembali ke rumah. Dengan begitu bau dan kotornya karena dia bekerja di kandang babi. Kenapa saya tahu itu jorok dan bau? Saya punya keluarga yang memiliki kandang babi. Jaraknya 50 meter ke rumah. Aromanya sampai. Saya sudah kebayang kalau dia bekerja mengurus babi, itu aromanya sangat luar biasa. Dan konteks itu dia lari, siapa yang lari? Bapaknya mengejar anak. Begitulah kasih Bapa. Dia rindu kita memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Maka dari itu hari ini kita akan belajar sama-sama 3 hal. Apa yang harus kita miliki dan lakukan di dalam kehidupan kita agar kita mengalami keintiman dengan Allah. Yang pertama, kita harus memiliki kerinduan. Dalam Mazmur 27 ayat 4 berkata, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya." Teman-teman, yang tulis ini Daud. Beberapa dari kita mungkin sudah tahu siapa Daud. Daud adalah orang yang menurut saya pembunuh berencana. Karena dia membunuh dari perempuan yang sudah memiliki suami. Dan dia mengingini milik orang lain. Dia melakukan perencanaan pembunuhan dengan menggunakan orang lain. Teman-teman, buat saya Daud adalah orang yang sangat-sangat berdosa. Bukan hanya di mata Tuhan, tetapi mata dunia. Ini orang sangat kejam. Sudah ingin mengambil istrinya, dibunuh suaminya. Kalau di Indonesia sudah hukuman mati. Tapi menarik, Alkitab itu
mengangkat sebuah cerita tokoh dalam kitab dengan secara murni diangkat. Dia nggak cerita tentang hal-hal yang ditutup-tutupin, yang baiknya saja disampaikan. No, Daud itu diceritakan dengan apa adanya. Bagaimana dia memiliki keinginan yang tidak benar. Dan menarik adalah Daud adalah orang yang intim dengan Allah. Waktu dia ditegur oleh siapa? Nabi Nathan. Teman-teman, for your information, Daud ini raja. Beda dengan presiden di zaman sekarang. Raja, apapun titahnya itu hukum. Dan siapapun yang dia sampaikan untuk dihukum mati, harus mati. Tidak ada orang boleh mempertanyakan keputusan itu. Dan Daud itu powerful. Tetapi orang yang intim dengan Allah tidak lepas, mungkin dia bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi orang yang intim dengan Allah, dia punya kepekaan akan suara Allah. Teman-teman, saya mau sampaikan, orang yang intim dengan Allah, mungkin dia bisa tergelincir, jatuh ke dalam dosa. Tetapi hatinya yang intim dengan Allah, sangat peka dengan suara Allah. Teman-teman, saat kita ada dalam kehidupan ini sebagai anak muda, ada begitu banyak hal yang sangat membuat kita mudah jatuh dalam dosa. Hal mudahnya teman-teman. Saya senang dengan sepatu. Waktu saya lihat sepatu harganya cukup mahal. Dan saya bilang, Tuhan, saya pengen sepatu itu. Menarik loh, menarik. Ini pengalaman pribadi, nggak ada dasar Alkitabnya sih. Tapi saya melihat sesuatu yang bisa saya dapat pelajaran bahwa ada bisikan dalam hati saya. Kenapa kamu pengen beli sepatu itu? Supaya kelihatan keren? Supaya kelihatan someone? Akhirnya saya mulai menelisik hati saya. Kenapa saya pengen sepatu itu? Lihat, orang-orang yang intim dengan Tuhan, mungkin dia bisa memiliki pemikiran hati, tingkah laku yang mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi orang yang intim dengan Tuhan, dia peka dengan suara Tuhan. Teman-teman, Daud adalah orang yang memiliki kerinduan yang besar. Daud bercerita tentang bagaimana kerinduannya untuk selalu berada di hadapan Tuhan. Daud mengungkapkan keinginannya untuk tinggal di rumah Tuhan seumur hidupnya. Bagaimana dia bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Teman-teman, kadang dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda, ini beberapa teman-teman dari SMTK, pengalaman saya di STT, dalam kehidupan kerohanian kita, dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita, sering sekali kita diperhadapkan dalam situasi keadaan yang tidak mudah. Tetapi Daud, saat dia di tengah-tengah situasi yang tidak mudah dihadapkan, dia berkata, aku ingin diam di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baitnya. Ini bukan soal kita di gedung gereja ini, seumur hidup kita, bukan. Ini berbicara tentang kehadiran Allah. Di baitnya Allah, kita ada di baitnya Allah. Bait itu berbicara rumahnya Allah, di mana Allah tinggal di sana dan kita rindu ada di sana, menikmati kasihnya Tuhan, menikmati kemurahannya Tuhan. Teman-teman, ada satu lagu yang menarik. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Teman-teman, kapan terakhir kali kita merindukan, menikmati indahnya dalam hadiratnya Allah? Saat kita mungkin sudah terlalu lama meninggalkan kehadiran Allah, akhirnya membuat kepekaan kerohanian kita mulai padam, mulai pudar. Teman-teman yang hadir hari ini, dosa sering sekali membuat hati kita semakin jauh dari Allah. Intimidasi dosa sering sekali membuat kita semakin jauh daripada Allah. Saat kita jatuh dalam dosa, iblis berkata, ngapain lu nyembah Tuhan, ngapain lu doa, lu hidup lu aja gak benar. Firman Tuhan berkata, Yesus datang mencari orang berdosa.
Setiap Alkitab menjelaskan bagaimana Allah rindu karena kasihnya begitu besar kepada dunia ini, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini memberikan sebuah statement bahwa seberapa jauh kita lari daripada Allah, sebegitu besarlah kasih Allah terus mengejar kita. Teman-teman, saat ini kalau engkau sudah jauh daripada Tuhan, datanglah kembali kepada Tuhan. Mazmur 63 ayat 2 berkata, ya Allahku, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Orang yang rindu itu seperti seorang yang haus. Dia rindu sekali, dahaganya dipuaskan. Teman-teman, sering sekali kita itu terlalu sibuk dalam aktivitas kehidupan kita, sampai kita tidak punya waktu bersama Tuhan. Teman-teman, saya itu termasuk orang yang senang sekali nyembah Tuhan. Dalam perjalanan motor tadi, tiba-tiba ada lagu yang muncul dalam hati saya nyanyikan. Suara saya pici-pici dikit lah, masih lebih bagus Bang Rohman. Tapi saat saya nyembah Tuhan, kadang, kenapa saya bilang pici? Dari saat zaman STT, kami di STT kami itu asrama itu bisa berdua, bertiga, berempat. Kami ibadah itu jam 6, 2 pagi. Kadang Tuhan bangunkan saya, dari dulu saya sering dibangunkan jam 4, setengah 5. Jadi saya bangun, saya nyembah Tuhan. Saya biasanya satu ruangan itu dengan teman-teman yang WL bagus, pemusik. Apalagi pemusik kan telinga itu sangat sensitif dengan suara-suara pales. Jadi biar saya nyembah, kita mau 2 pagi bersama-sama ke kampus, dari asrama, pemusik ngomong gini, Putra, kalau lu 2 pagi nyembahnya pelan-pelan aja deh. Keganggu gue. Saking falesnya. Tetapi saya itu memiliki kehidupan kerohanian yang dinamikanya cukup. Apapun keadaan saya, sering sekali Roh Kudus itu bangunin saya tiap pagi. Secapek-capeknya saya itu, rasanya tuh. Sampai pernah ada titik di mana saya gak bisa tidur lagi. Pas saya capek loh. Akhirnya saya tahu, ini waktunya saya nyembah Tuhan. Teman-teman, orang yang haus akan hadirat Allah, seberapa masalahnya begitu berat. Ada kala datangnya, saya datang kepada Tuhan, saya hanya duduk diam. Tapi saya merasakan atmosfer hadirat Allah mengalir. Teman-teman, hanya dalam hadirat Tuhan kita menikmati damai sejahtera. Saya mau sampaikan, saya dulu senang dengan motor. Motor yang saya gunakan sekarang itu motor yang saya doakan. 3 bulan saya pakai, biasa aja. Saya pengen handphone yang bagus. Setelah saya punya handphonenya, gak lama. Tapi hanya dalam hadirat Allah, kau akan menikmati damai yang gak bisa dibeli dengan apapun. Orang yang sudah nikmati, mengecap kasihnya Allah, dia tahu itu sangat mahal harganya. Teman-teman, orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan terlihat dari hasrat hatinya yang kuat kepada pribadi Tuhan. Saya gak tahu hari ini apakah teman-teman pernah jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta pengen cepat ketemu. Ada sebuah hasrat kerinduan ngelihat dia dari belakang saja. Ini gak tahu kalau teman-teman yang lain ya. Pengalaman gue jatuh cinta, lihat dari belakang saja, rasanya itu wow, getar-getar katanya. Tantrum kata bahasa anak sekarang. Teman-teman, pernahkah kita ada di titik di mana kita sangat merindukan hadirat Allah? Kalau hari ini kau tidak merasakan itu, mungkin kau telah terlalu jauh dari hadirat Allah. Hari ini waktunya kita kembali. Amin. Teman-teman, keintiman dibangun dari sebuah kerinduan. Yang kedua, keintiman dibangun dari pengenalan. Filipi 3 ayat 10 berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Paulus memperlihatkan bagaimana ia memiliki kerinduan yang besar untuk mengenal Kristus, mengalami persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Jika seseorang sangat merindukan sesuatu, dia akan
Dia akan berusaha untuk mengenal. Teman-teman begini, orang tidak akan mungkin intim, tidak akan mungkin dekat kalau dia tidak punya pengenalan akan Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, nggak mungkin dia bisa intim dengan Allah. Dalam Filipi 3:8 dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Teman-teman, dalam kehidupan kerohanian kita sebagai anak muda, kita harus memiliki kesadaran bahwa kita nggak cukup sampai titik di mana kita hanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. That's it. Tetapi kita butuh pengenalan supaya apa? Ada sebuah keintiman yang terbangun. Orang yang nggak kenal Allah, dia sulit intim. Makanya pengenalan akan Allah dibangun dari sebuah komitmen dalam diri kita sendiri. Kita tidak bisa hanya sampai beriman karena sudah diselamatkan. Tetapi kita punya tanggung jawab untuk belajar mengenal siapa yang kita percayai. Boleh next slide. Teman-teman yang hadir hari ini, kita nggak bisa hanya sampai beriman karena sudah diselamatkan. Tapi kita punya tanggung jawab belajar mengenal siapa yang kita percaya. Makanya kalau anak muda sekarang itu, dari dulu sih, dari zamannya saya dan Bernie, kita itu kalau mau kalau kita suka seseorang, kita belajar PDKT, pendekatan. Dan selama pendekatan itu, yang benernya kita belajar mengenal kesukaannya apa. Makanya waktu bimbingan pranikah, saya selalu tanya, bro, kenapa suka sama dia? Kami punya kesukaan yang sama. Kita sama-sama suka nonton film. Kita suka sama-sama gym. Kita suka sama-sama makanan ini. Dari pendekatan itulah kita boleh belajar mengenal. Saat ada di titik pengenalan, kita akan mulai membangun sebuah keintiman, kedekatan. Tetapi ingat teman-teman, boleh next slide. Pemahaman dan pengetahuan hanyalah pencapaian intelektual jika tidak disertai dengan pengalaman. Saat pemahaman kita, pengetahuan kita tentang siapa Allah, itu hanya sebuah intelektual. Kalau hanya berhenti sampai di sana. Sampai di sana kita hanya sekedar tahu. Maka dari itu kita perlu mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya kalau orang tanya, ada kemungkinan enggak saya meninggalkan pelayanan? Meninggalkan Tuhan. Saya bilang, jangankan meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan saja kayaknya sulit. Kenapa? Karena saat orang yang sudah memiliki pengalaman dengan Tuhan, hidupnya akan berbeda. Saya itu punya sahabat yang mungkin komunikasi kita sejak menikah, sudah saya ke Jakarta itu semakin jarang sekali. Tapi kita itu punya kesadaran bahwa saya tahu kalau dia ngalami sesuatu, saya pasti tahu dari apa. Banyak hal yang Tuhan bukakan. Dan dari mana saya tahu itu semua? Karena dari bukan hanya tahu tentang dia, tapi punya pengalaman bertahun-tahun bersahabat dengan dia. Bro, lu kenapa? Enggak, biasa aja. Lu ada masalah, ceritalah. Gue mungkin bisa doain. Baru dia cerita. Kita baru ketemu saja, dari jalannya, dari parkiran, ketemu dengan di meja saya udah tahu dia ada punya masalah. Kenapa? Karena kita itu bukan hanya, saya itu bukan cuma tahu siapa dia, anak siapa, bapaknya apa, istrinya siapa, bukan hanya itu. Tapi saya punya pengalaman bersama dia, jadi saya tahu kalau dia sedang masalah. Teman-teman, pengenalan kita dengan Allah akan membangun sebuah keintiman dengan Allah. Dan saat kita, kenapa penting pengenalan? Saat kita ada di situasi di mana kita kurang mau menyembah Tuhan, kalau kita kenal Allah, kita tahu itulah waktu yang paling harus kita nyembah Tuhan. Kapan kita harus banyak makan? Saat kita dalam keadaan sakit. Kapan kita perlu obat? Saat kita dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sehat kita nggak perlu obat.
Di saat kita mulai merasa, aduh kayaknya gue malas ini doa, malas ini nyembah Tuhan. Hei, kamu lagi sakit. Disitulah kita sadar karena kita punya pengenalan akan Tuhan. Teman-teman, hal yang kedua, untuk kita bisa membangun sebuah keintiman, kita harus belajar mengenal Allah. Kalau ada kelompok kecil, kalau di kami itu komsel, di sini komsel juga. Kalau ada komsel, ayo. Kalau ada kelas-kelas pemuridan, ayo. Karena di sana kita belajar mengenai siapa Tuhan yang kita percayai. Kenapa? Kita belajar teman-teman kesaksian mereka. Kita mulai belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan kita mulai, oh Tuhan itu adalah Tuhan yang seperti ini. Kita mulai praktekkan dalam kehidupan kita. Kita mulai bangun. Anak-anak muda yang gak kenal siapa Tuhan dia sembah. Dia datang itu beribadah itu sebuah kayak datang ke sekolah. Nanti kalau gue gak ke sekolah, nilai gue jelek nih. Gue kalau gak belajar, gue begini nih. Sebuah ketakutan saja. Gue gak mau, kalau gak ibadah nanti, kalau gak doa nanti, Tuhan gak berkati. Karena pengenalannya dangkal dengan Tuhan. Membuat dia datang membangun sebuah ibadah, datang beribadah, hanya sebuah pengenalan yang dangkal di hadapan Allah. Orang yang punya hubungan dan kenal siapa Allah yang dia sembah, penyembahannya karena hubungan, bukan karena kebutuhan. Makanya gak tahu kalau di teman-teman yang ada di tempat ini, di zaman saya STT, ruang doa itu rame saat sudah mau pembayaran uang semesteran. Itu rame ruang doa, itu sampai list loh. Dan itu terbawa-bawa sampai sekarang. Kalau kita bikin doa, alumni STT itu yang ada di Jakarta, Jabodetabek, itu kalau lagi gak ada masalah, sulit banget bikin doa. Saya gak tahu di tempat ini, gereja kami juga begitu. Komisi yang paling sedikit yang hadir, yang mau terlibat, komisi doa. Kalau komisi panggung, bahasa saya, PW, singer, pemain musik, waduh. Kalau di gereja kami tadi pemain gitar itu di belakang kan, kalau di tempat kami di depan dia gitar ini. Show off. Kalau yang tadi di belakang loh, dia nggak peduli dia ngadil atau enggak. Orang-orang yang mengenal siapa yang dia sembah, itu dibangun dari sebuah hubungan karena dia tahu siapa yang dia sembah. Hal yang kedua yang harus kita miliki adalah pengenalan. Yang ketiga yang terakhir, hal yang kita harus lakukan adalah kita harus memprioritaskan. Lukas 10 ayat 39b berkata, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ini mungkin cerita sekolah minggu. Teman-teman, cerita ini menariknya adalah Maria dan Marta adalah kakak adik. Maria dan Marta adalah orang yang dekat dengan Allah. Teman-teman, Yesus datang ke rumah mereka. Sebagai kebiasaan orang Israel itu sama kayak orang-orang di Sumatera atau yang di Indonesia di bagian timur. Kebiasaan kita itu adatnya itu adalah melayani tamu yang datang ke rumah. Makanya di Israel itu dari zaman dulu, saya nggak tahu kalau sekarang karena saya belum pernah ke sana. Kalau di kebiasaan mereka itu pernah dicatat kan, Yohanes pernah ngomong gini, membasuh kakinya pun aku nggak layak. Orang yang membasuh kaki itu adalah orang yang sudah budak, yang sudah tua, yang sudah tidak punya kekuatan lagi. Biasanya dijual nggak laku, ya udah disuruh di depan rumah untuk membersihkan kaki tuannya atau tamu tuannya yang datang ke rumah. Karena di Timur Tengah itu padang pasir dan sepatu mereka itu tidak seperti sepatu sekarang yang tertutup semuanya. Jadi waktu mereka mau masuk itu banyak debu dan tanah atau pasir yang masih melekat di kaki mereka. Jadi sebelum masuk rumah biasa dibersihkan kaki di depan dan diseka dengan kain yang bersih baru masuk. Teman-teman, kebiasaan bangsa Israel itu melayani setiap tamu yang hadir. Nah maka dari itu Marta dia sibuk melayani Tuhan. Dan normal itu bagus teman-teman. Itu bagus harusnya. Tetapi menarik, point of view-nya Allah. Dia berkata, saya lupa ayat di keberapanya, dia berkata, Maria mengambil bagian yang terbaik di dalam hidupnya. Teman-teman, saya gak tahu seberapa banyak kita sibuknya. Saking sibuknya, dunia aja harus kejar-kejaran dengan kita. Saking sibuknya hidup kita. Kita sulit baca Alkitab, tidak ada waktu untuk berdoa, tidak ada waktu untuk bersaat teduh. Bahkan beribadah pun kita kadang sulit sekali.
Tapi hari ini saya berharap sebagai generasi muda di Sabtu pertama kita beribadah hari ini, kita harus memiliki prioritas utama. Kalau kita hari ini masih bisa ada, semua karena anugerah Tuhan. Prioritaskan. Saya nggak tahu ya, ada salah satu dari 5 bahasa kasih, salah satunya adalah itu tentang melayani, ya. Art of service. Nah, saya itu termasuk orang yang bahasa kasihnya itu. Jadi saya sangat senang sekali melayani orang lain dan saya sangat senang sekali dilayani. Nah, teman-teman, dan saya mulai ngerti bahwa bagaimana Marta ini punya kerinduan supaya Tuhan Yesus dan seluruh murid-murid bisa dilayani dengan baik. Dan itu menurut saya manusianya baik. Tetapi kalimat Yesus adalah Maria mengambil bagian yang terbaik. Ada yang baik yang harus kita lakukan, tetapi ada yang terbaik. Makanya orang-orang yang setia berlutut di bawah kaki Tuhan setiap hari adalah orang-orang yang kuat berdiri menghadapi dunia setiap hari. Kamu gak akan kuat menghadapi situasi keadaan hari ini kalau kamu tidak duduk diam di kaki Tuhan. Poin musik saya datang ke depan. Kadang sampai kita sibuknya melayani, sampai lupa untuk duduk diam mendengar Tuhan Yesus berbicara. Ingat di awal saya sudah sampaikan, kita ini punya hubungan yang timbal balik dengan Tuhan. Agama sebelah tidak mengajarkan untuk punya hubungan. Kita itu punya hubungan. Emang Tuhan bisa berbicara kepada kita? Yes, dari banyak hal. Dari banyak hal. Saya punya waktu 5 menit teman-teman. Yuk kita nyembah Tuhan. Siapa yang terakhir kali di antara kita yang mungkin sudah lama sekali tidak nyembah Tuhan? Yuk hari ini kita sama-sama nyembah Tuhan. Ini bukan soal kita getar-getar, kita manifestasi, bukan. Tapi saya rindu setiap kita itu ngalami terkoneksi dengan Allah. Kita ngalami hubungan yang manis dengan Allah. Hanya orang-orang yang pernah merasakan dan mengecaplah yang bisa bercerita. Teman-teman, kalau kau pernah ada di situasi di mana kau menikmati damai, di mana kau menikmati nggak pengen keluar dari suasana itu. Karena apa? Begitu nikmat dan indahnya dalam hadirat Tuhan. Keintiman itu seperti itu, teman-teman. Bukan soal manifestasinya, tapi bagaimana kita menikmati. Masalah kita gak berubah, situasi di luar gak berubah, hati kita yang diubahkan Tuhan. Tuhan berikan damai yang gak bisa kita beli dengan apapun dalam kehidupan kita. Yuk sama-sama kita nyembah Tuhan, saya langsung bangkit berdiri. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Yes, amin Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Dengan segenap hati kita sama-sama kita datang kepada Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran. Tuhan mau dekat dengan setiap kita. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya
yang datang dengan segenap hatinya. Mari berseru, yes, amin. Bersujud menyembah dan menikmati kehadiran, sebab hadiratmu memenuhiku. Hadiratmu Tuhan, thank you God. Yes, memenuhi baikku dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nambah, yang merindukan hadirat Tuhan, boleh angkat tanganmu katakan, hadiratmu memenuhiku. Sing haleluya. Hadiratmu memenuhi baikku dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Mengalir kau kuasa-Mu Tuhan. Hadirat kudus-Mu, yes, penuhi baik-Mu. Dan kami bersungkur di hadirat-Mu. Yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Yang kami nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan. Yang kami nampak kemuliaan, yang ku nampak hanya kemuliaan. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berhadirat-Mu mengalir memenuhi setiap hati kami. Roh Kudus terus berbicara buat setiap kami. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami. Biar kami ngalami Tuhan. Kekuatan kami hanya di dalam Tuhan. Kamu berdoa Tuhan biar setiap generasi muda yang hadir hari ini Tuhan beri kekuatan untuk melewati tahun ini. Kalau tahun lalu Tuhan tolong, tahun ini juga Tuhan tolong kami. Kalau tahun lalu Tuhan sertai, tahun ini juga Tuhan sertai. Kalau tahun lalu Tuhan menolong kami, menguatkan kami, tahun ini juga Tuhan menolong dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami selesai mendengarkan isi hati-Mu dan Kau terus berbicara buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik, silakan duduk teman-teman. Amin. Silakan duduk teman-teman. Siapa yang terberkati oleh kebenaran firman Tuhan angkat tangannya. Jangan diturunin dulu, sama-sama kita katakan terima kasih Kak Putra untuk kebenaran firman yang Tuhan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Sambil kasih jempolnya 3, 2, ya. Terima kasih Kak Putra untuk firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Dan tidak lupa juga kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita siapkan persembahan dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami akan memberikan dari apa yang kami miliki ya Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Bapak setiap persembahan yang kami berikan ya Tuhan dapat bermanfaat ya Tuhan bagi pengembangan gereja di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sambil kita memberi persembahan, sambil kita akan mendengarkan pengumuman yang akan saya sampaikan.
Oke. Boleh silakan memberikan persembahannya. Oke, persembahan sudah diberikan. Teman-teman, selamat tahun baru loh buat kita semua. Kayaknya kita yang baru pertama kali ketemu ya di sini di tahun 2025 ya. Ya kan? Coba lihat samping kiri kanannya siapa yang hari ini baru pertama kali ketemu dengan teman-temannya. Ucapkan selamat tahun baru. Ucapin dulu dong, selamat tahun baru ke teman-temannya. Yoi, selamat tahun baru semuanya. Moga-moga di tahun yang baru ada senyuman yang baru ya Jizrael ya. Amin. Tidak murung-murung lagi. Mudah-mudahan di tahun ini tidak ada lagi patah hati. Amin. Semuanya baru. Mungkin yang udah waktunya pacaran ketemu pacar baru. Yang lama soalnya membosankan. Enggak. enggak. Salah ya. Salah. Oke, teman-teman. Hari ini pengumumannya paling minggu depan kita akan ibadah seperti ini juga. Jadi jangan sampai datang terlambat biar kita bisa menikmati ibadah secara utuh. Itu aja pengumumannya dan saya tekankan sekali lagi supaya setiap kita ketika datang ke tempat ini kalau bisa datang tepat waktu supaya kita bisa menikmati ibadah secara utuh. Kan gak enak ya kalau setengah-setengah ya. Gitu kan. Jadi kita benar-benar bisa nikmati penyembahan, kita bisa benar-benar ngalamin praise and worship benar-benar segitunya dan kita bisa benar-benar utuh mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu sendiri sehingga apa yang kita lakukan hari ini bukan hanya sekedar rutinitas belaka tetapi ada perubahan di dalam kehidupan kita. Amin. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa sebelum mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa untuk apapun yang Tuhan taruh di dalam kerinduan hati kita. Silakan teman-teman berdoa, silakan keluarkan suara buat yang mau keluarin suaranya, yang mau di dalam hati juga silahkan. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini Tuhan kami boleh menyelesaikan ibadah kami di tempat ini. Bapa, hamba-Mu berdoa secara pribadi ya Tuhan supaya apa yang kami lakukan di tempat ini ya Tuhan beribadah bagi-Mu ya Tuhan tidak hanya sekedar rutinitas saja ya Bapa, melainkan apa yang kami lakukan ini ya Tuhan membawa perubahan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga ya Bapa lewat perubahan kehidupan kami Tuhan kami menjadi dampak ya Bapa di tengah-tengah lingkungan kami berada Tuhan. Kami menjadi terang ya Tuhan bagi dunia yang sudah gelap ini ya Bapak. Kami menjadi garam ya Bapak bagi lingkungan yang sudah tawar ini ya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Lebih lagi Tuhan Kau pakai kami ya Bapak. Selagi kami muda Tuhan, bawa kami ya Bapak ke dalam hadirat-Mu, bawa kami ke dalam kebenaran tangan Tuhan ya Tuhan. Biar kami ya Bapak benar-benar menjadi anak-anak-Mu yang seperti yang Engkau inginkan ya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Kalau sebentar kami akan pulang Tuhan, kami mau berdoa ya Bapak untuk bangsa kami ya Bapak Indonesia Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di bangsa kami ya Bapak, segala macam problematika yang ada Bapak kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Biar ya Tuhan segala sesuatunya ya Bapak terjadi atas kehendak dan rencana Tuhan saja ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak dari pimpinan tertinggi dari presiden ya Bapak sampai ke yang terendah RT RW ya Tuhan. Dan keluarga-keluarga di Indonesia Tuhan pemulihan terjadi ya Bapak atas setiap pemerintahan yang ada ya Bapak. Pemerintahan yang ada ya Bapak bisa membawa Indonesia menjadi negara yang maju. Menjadi negara ya Bapak yang memiliki nilai tinggi ya Tuhan di antara negara-negara lain ya Bapak. Dan biar ya Bapak Indonesia ya Tuhan bisa menjadi negara yang benar-benar bisa memuliakan nama Tuhan ya Tuhan. Banyak anak-anak muda di negara ini ya Tuhan. Banyak orang-orang ya Bapak yang akhirnya Tuhan mengucapkan satu nama Engkau saja ya Bapak untuk dimuliakan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu atas Indonesia, curahkan kuasa-Mu atas negeri ini ya Bapak. Selamatkan negeri ini ya Bapak dari ideologi-ideologi yang menyimpang. Selamatkan negeri ini ya Tuhan dari kebenaran-kebenaran palsu ya Tuhan. Jadikan ya Bapak negara ini benar-benar ya Bapak negara yang takut
takut akan Tuhan ya Bapa, bangsa yang takut akan Tuhan dan menjadi bangsa yang berprestasi ya Tuhan di tengah-tengah bangsa lain ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak ya Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk dunia yang ada ya Bapa. Kalau kami ya Bapak melihat ya Tuhan, mendengar ya Bapak perang terjadi di mana-mana Bapak, dari Indonesia, dari negara ini ya Tuhan, kami berdoa Tuhan, kekuatkan ya Tuhan setiap orang-orang yang sedang mengalami kesusahan ya Bapak akibat dampak perang yang terjadi, akibat bencana yang terjadi Tuhan, kekuatan daripadamu saja ya Bapak tercurah ya Tuhan atas mereka ya Bapak, sehingga ya Bapak lewat kejadian yang mereka alami, mereka bisa mengenal Tuhan satu-satunya Allah di kehidupannya ya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak ya Yesus. Lalu Pak juga kami berdoa untuk gereja kami ya Bapak, GBI Sungai Yordan Roksi Mas Tuhan. Kami berdoa ya Bapak, kiranya Bapak gereja ini ya Tuhan berdiri atas nama Engkau saja ya Tuhan, bergerak bersama Engkau saja ya Tuhan, dan digerakkan oleh Roh-Mu saja ya Bapak, sehingga gereja ini ya Bapak bisa menjadi tempat pemulihan bagi orang-orang yang ada dan bagi orang-orang yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Berdoa untuk Bapak Gembala ya Tuhan dan keluarga Tuhan, kesehatan dan hikmat daripada Tuhan berikan setiap harinya selalu baru kepadanya ya Bapak. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih banyak ya Yesus. Untuk setiap pengurus yang ada ya Tuhan di gereja ini juga, Tuhan Kau berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, hati yang tunduk ya Tuhan akan Engkau, dan pimpinan ya Tuhan, sehingga gereja ini berjalan ya Tuhan atas pimpinan Engkau saja melalui Bapak Gembala kami ya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak ya Yesus. Berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan yang ada di rumah ya Tuhan, keluarga kami yang mungkin ada di luar kota juga Bapak. Kiranya ya Tuhan, sukacita yang kami alami hari ini ya Bapak, berkat yang kami alami hari ini bisa dirasakan juga oleh keluarga kami ya Tuhan. Dan kiranya ya Bapak, keluarga kami ya Bapak bisa merasakan Tuhan di dalam kehidupannya. Hadirat-Mu turun atas keluarga kami ya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Kalau sebentar juga kami akan pulang Tuhan, dan kami rindu untuk mendapatkan berkat dari Engkau saja ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih ya Bapak, Kau telah pimpin kami Tuhan. Di tahun 2024 kemarin Tuhan Yesus, kami sudah melewati bersama Engkau Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus, 2025 ini Tuhan kami akan melewati bersama dengan Engkau juga ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Mari teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Kita siapkan hati kita untuk terima berkat hanya daripada Tuhan saja. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Pergilah, jadilah berkat untuk sekolahmu, tempat tinggalmu, dan juga keluargamu. Mari teman-teman yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati.